kita diingatkan Ekaristi perlu kita sambut, harus kita sambut, agar kita selalu disegarkan, selalu diingatkan, selalu kembali kepada Yesus sebagai pusat kehidupan kita, sumber kehidupan kita, kesuburan hidup rohani kita. Maka memang saudara dan saudara kita yang menyambut dalam kerinduan pun akan senantiasa disegarkan jika mereka juga menyambut dan merayakan Ekaristi ini dengan penuh kerinduan. Tidak berbeda nilainya, sama. Bahkan mungkin jauh lebih tinggi mereka yang dengan kerinduan duduk di depan kamera atau di depan televisi untuk merayakan dalam kerinduan yang begitu besar. Maka mari saudara dan saudari kita bersyukur bahwa kita bisa merayakan Ekaristi secara tatap muka langsung seperti ini. Kita bersyukur juga akan Ekaristi yang kita boleh rayakan hari demi hari. Kita nikmati, kita alami, kita rasakan, kita terima bersama. Telah terpilih provinsial yang baru dengan dewan-dewannya, antara lain Romo Haryawan Aji sebagai provinsial yang baru, Romo Bernardinus Crispinus Ginting sebagai wakil provinsial, Romo Dominikus Dinong sebagai konsiliarius pertama, Romo Joko Purnomo sebagai konsiliarius kedua, Romo Irti Kandik konsiliarius ketiga, dan Romo Dedi sebagai konsiliarius keempat. Demikianlah susunan dari Dewan Pimpinan Karmel yang baru. Kita akan mohon berkat juga dari Tuhan dan mohon doa Bunda Maria dari Gunung Karmel untuk perjalanan mereka selanjutnya dan karya mereka, agar apa yang telah digariskan, ditetapkan dalam tema besar Ordo Karmel dan juga dalam program kerja dapat terlaksana bukan sebagai melulu program, tetapi sebagai sebuah karya di tengah dunia yang makin berkembang ini, dan supaya Ordo Karmel dapat menghadirkan Allah di tengah perkembangan dunia dewasa ini. Aku bersorak dan bergembira dalam Tuhan. Jiwaku melunjak kegirangan dalam Allahku, sebab Ia telah mengenakan padaku pakaian keselamatan dan menyelimuti aku dengan mantel keadilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Para suster, saudara-saudari terkasih, Anda saya ajak hari ini untuk kembali merayakan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel sebagai ungkapan syukur atas penyertaan dan pelindungan Bunda Maria dan terang Roh Kudus kepada para saudara kita yang telah mengadakan kapitel. Hari ini adalah hari terakhir, artinya hari penutupan, karena kemarin malam telah selesai dan telah terpilih provinsial yang baru dengan dewan-dewannya, antara lain Romo Haryawan Aji sebagai provinsial yang baru, Romo Bernardinus Crispinus Ginting sebagai wakil provinsial, Romo Dominikus Dinong sebagai konsiliarius pertama, Romo Joko Purnomo sebagai konsiliarius kedua, Romo Irti Kandik konsiliarius ketiga, dan Romo Dedi sebagai konsiliarius keempat. Demikianlah susunan dari Dewan Pimpinan Karmel yang baru. Kita akan mohon berkat juga dari Tuhan dan mohon doa Bunda Maria dari Gunung Karmel untuk perjalanan mereka selanjutnya dan karya mereka, agar apa yang telah digariskan, ditetapkan dalam tema besar Ordo Karmel dan juga dalam program kerja dapat terlaksana bukan sebagai melulu program, tetapi sebagai sebuah karya di tengah dunia yang makin berkembang ini, dan supaya Ordo Karmel dapat menghadirkan Allah di tengah perkembangan dunia dewasa ini. Mari kita sekarang bersama mengheningkan diri kita sesali dosa, kekurangan, dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan rendah hati.
Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita mendengarkan Yesus sebagai Allah yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasih bukan hanya karena melihat begitu banyak orang sakit yang datang untuk minta disembuhkan, tetapi juga tergerak oleh belas kasih karena melihat orang banyak yang terus mengikuti dia selama 3 hari untuk mendengarkan dia, mendengarkan pengajarannya, dan mereka tak punya makanan. Bekal yang mereka bawa pastilah sudah menipis karena 3 hari perjalanan, 3 hari di luar rumah. Maka belas kasih Yesus tidak hanya sekedar terungkap lewat kata hatiku tergerak oleh belas kasih. Lalu tidak ada kata, tidak ada perbuatan, tidak ada pengungkapan. Yesus ingin para muridnya juga memiliki hati yang sama dengan dia. Maka dia bertanya, berapa roti ada pada kalian? Ada berapa itu tidak penting bagi Yesus, tapi Yesus ingin agar para muridnya punya hati seperti dia. Lalu para murid memang sepertinya juga tidak menangkap, maka mereka mengatakan, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang, bukan kami seperti Injil Lukas atau Injil Matius, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan sampai kenyang. Jadi memang belum ada sebuah gerakan hati, belum ada sebuah kesatuan hati antara para murid dengan Yesus. Indahnya, Yesus justru menjadikan ini sebuah kesempatan untuk mengarahkan mereka kepada sebuah perjamuan yang lebih indah. Orang perlu juga dikuatkan dalam kerohanian. Maka ke-7 roti itu diambil, kemudian diberkati, disyukuri atas adanya. Saya tidak tahu apakah kita ingat bersyukur walaupun ada ikan asin yang ada di hadapan kita. Ingat bersyukur walaupun ada mie di hadapan kita. Ingat bersyukur walaupun ada tahu tempe. Ingat bersyukur walaupun ada sayur sawi di hadapan kita. Nggak ada capcay, nggak ada beef stick, nggak ada daging, tapi hanya ada sawi dan ikan goreng. Apakah kita mampu bersyukur melihat itu? Nah, orang tua zaman dahulu itu mengajari anak-anaknya belajar bersyukur dengan berbagi. Pisang goreng 2 dimakan oleh 5 orang. Bukan satu-satu. Mungkin kita mengatakan harus ada 5 potong, 5 pisang goreng untuk 5 orang anak. Enggak, itu justru yang salah. Karena lalu anak menjadi egois. Ini rotiku, ini bagianku, bukan untukmu, untukku. Tapi ketika mereka melihat bapak ibunya mengeluarkan roti yang 2, pisang goreng yang 2, lalu dipotong menjadi 5 untuk 5 orang anak, itu hatinya menjadi tersatukan. Menjadi tersatukan sebagai satu saudara. Roti yang satu ini, pisang goreng yang satu ini ternyata untuk kita, bukan untuk saya, untuk kita. Nah, di situ anak belajar menjadi saudara bagi yang lain, terikat bagi yang lain. Tapi kalau bapak ibunya dengan susah payah mencarikan 5 roti atau 5 pisang goreng untuk 5 orang anak, anaknya akan mengatakan, ini pisangku, itu pisangmu. Kalau kau dapat yang kecil, itulah kau, ini aku. Aku anak sulung, kau anak bungsu, itulah bagian. Yesus tidak demikian. Dari ke-7 roti itu disyukuri adanya. Dipecah-pecah. Lalu dibagikan. Persis seperti tindakan dari bapak ibu pada zaman dahulu kala.
2 pisang goreng menjadi bahan makanan untuk 5 atau 6 orang anak. Bapak ibunya tidak ikut makan, anaknya 5. Rotinya atau pisang gorengnya cuma 2, dipotong menjadi 5 bagian. Bapak ibunya tidak ikut makan, anaknya, loh bapak ibu mana? Sudah makan tadi, sekarang ini untuk kalian. Ada es cendol, 1 gelas, untuk 5 orang anak. Bagaimana? Ambil cangkir kalian, dibagikan satu. Dari 1 gelas menjadi 5 gelas untuk 5 anak. Dan itulah pendidikan persaudaraan, kesatuan dan keutuhan. Sehingga si sulung merasakan aku bagian dari si bungsu. Si bungsu merasakan aku bagian dari si sulung, dan seterusnya. Dan ketika 1 roti yang sama itu dipecah oleh Yesus, dibagikan kepada para muridnya untuk dibagikan kepada banyak orang, lalu tidak ada lagi yang mengatakan ini rotiku, itu rotimu, ini milikku, itu milikmu. Tidak. Karena semua sudah di tangan Yesus. Lalu Yesus bersyukur atas 7 roti yang ada ini, kemudian itu diberkati, lalu dipecahkan dan dibagi-bagikan. Rumus yang indah ini kita temukan juga dalam Ekaristi. Mengucap syukur, memberkatinya, memecah-mecahkannya, lalu membagikannya. Dari roti yang satu dan sama, dari piala yang satu dan sama, semua umat beriman makan dari roti yang sama itu. Maka memang dianjurkan oleh konstitusi liturgi supaya setiap hari itu mengkonsakrir hosti yang baru. Tidak menyimpan banyak-banyak di dalam tabernakel. Kenapa? Di dalam tabernakel hanya untuk kunjungan-kunjungan orang sakit dan kunjungan-kunjungan yang jauh. Kalau tidak ada yang sakit, tidak usah mengkonsakrir banyak-banyak disimpan dalam tabernakel. Nah itu, karena berangkat dari situ. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita mensyukuri bahan yang ada, memberkatinya, memecahkannya, lalu membagikannya. Setiap kali Ekaristi dirayakan, setiap kali kita mengucap syukur, setiap kali kita mengucap berkat, setiap kali kita memecah-mecahkan dan membagi-bagikannya. Dengan demikian, umat sebagai satu keluarga, satu saudara, makan dari 1 piala yang sama, 1 roti yang sama. Nah, saudara-saudari terkasih, Ekaristi diwariskan kepada kita sebagai puncak dan pusat kehidupan. Agar kita selalu ingat kepada Yesus, agar kita selalu sadar bahwa Yesus sebagai sumber dan pusat kehidupan kita. Dan itulah yang kita lihat ada dalam kekhawatiran Yerobeam tadi dalam bacaan yang pertama. Andai kata nanti Israel kembali ingat akan Tuhannya, lalu kembali ke Yerusalem untuk bersiarah ke sana, lalu melihat Rehabeam, lalu melihat keluarga Daud, aku pasti dibunuh. Kalau begitu, kubuatlah dewa-dewi yang lain pada hari yang sama, menggantikan Allah semesta alam. Pada hari raya yang sama, dibuat dewa-dewi, dibuat patung-patung sembahan, ditempatkan di sana dan di sini, supaya orang punya jalur ziarah dari Betel ke Dan, lalu pulang ke rumah. Dari Betel mempersembahkan kurban, pergi ke Dan mempersembahkan kurban, lalu pulang ke rumah, selesai. Daripada orang bersiarah ke Yerusalem, ke kota Daud, melihat kerajaan Daud, lebih bagus orang dari rumah ke Betel, lalu ke Dan, kemudian pulanglah, selesai. Dengan demikian orang Israel lupa kepada Tuhannya. Nah, kita diingatkan, Ekaristi perlu kita sambut, harus kita sambut, agar kita selalu disegarkan, selalu diingatkan, selalu kembali kepada Yesus sebagai pusat kehidupan kita, sumber kehidupan kita, kesuburan hidup rohani kita. Maka memang saudara dan saudari kita yang menyambut dalam kerinduan pun
akan senantiasa disegarkan jika mereka juga menyambut dan merayakan Ekaristi ini dengan penuh kerinduan. Tidak sama nilainya, tidak berbeda nilainya, sama. Bahkan mungkin jauh lebih tinggi mereka yang dengan kerinduan duduk di depan kamera atau di depan televisi untuk merayakan dalam kerinduan yang begitu besar. Maka mari saudara dan saudari, kita bersyukur bahwa kita bisa merayakan Ekaristi secara tatap muka langsung seperti ini. Kita bersyukur juga akan Ekaristi yang kita boleh rayakan hari demi hari. Kita nikmati, kita alami, kita rasakan, kita terima bersama. Allah dan Bapa, kami bersyukur kepadamu atas Kapitel Ordo Karmel Provinsi Indonesia yang telah berlangsung dan mencapai puncaknya pada pemilihan Dewan Provinsial yang baru. Telah terpilih provinsial dan dewan yang baru, kiranya Engkau Tuhan berkenan hadir, memberkati mereka, menyertai mereka, dan membantu mereka dengan bimbingan terang Roh Kudus, dan supaya program kerja, rencana kerja yang sedang dibangun berdasarkan garis-garis kapitel dapat mereka wujudkan sebagai bentuk dari penghadiran karya cinta kasih-Mu menghadapi tantangan masa ini. Kami mohon berkati juga Dewan Pimpinan yang lama yang telah usai membaktikan diri dalam pelayanan kepada gereja dan masyarakat melalui Ordo Karmel Provinsi Indonesia, agar mereka pun dalam karya dari tempat mereka masing-masing, mereka juga tetap dapat mempersembahkan yang terindah, yang terbaik bagi gereja, masyarakat, dan dunia melalui karya mereka. Marilah kita mohon. Kita bersatukan doa dan intensi ini dalam Ekaristi di atas altar. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan kami banggakan, kebangkitan kami muliakan. Tuhan bersamamu. Semoga semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Misa kita telah selesai.